Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Belajar Bareng Kang Grace. Dengan saya Riza, dengan inisial saya di dunia maya itu X-Rays. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, ataupun tips dan juga triks, panduan dan lain-lain untuk teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman baik itu pengetahuan terkait panduan menggunakan aplikasi yang cukup populer yaitu Microsoft Excel ya. Dan ini saya buat tahap pertama dulu ya, tahap 1. Jadi di panduan tahap 1 ini teman-teman bisa mempelajari bareng saya bagaimana kita belajar ya menggunakan salah satu aplikasi yang cukup populer yaitu Microsoft Excel. Oke, biar tidak berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Ada apa saja di materi yang dapat saya sampaikan. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini saya ingin mencoba mengantarkan diri saya sendiri dan juga teman-teman ya dalam menggunakan aplikasi yang bernama Microsoft Excel. Maka saya kasih judul pengantar Microsoft Excel. Oke, apa saja sih ya untuk kita bisa memahami atau bisa menggunakan Microsoft Excel ya tentunya kita tahu dulu tuh Microsoft Excel itu apa gitu ya. Jadi pertanyaannya sederhana, apa itu Excel? Ya, jadi Excel itu merupakan program atau perangkat lunak berbasis spreadsheet ya yang digunakan ya, untuk analisis data, kalkulasi atau perhitungan, kemudian juga memberikan informasi dalam bentuk visual ya. Dan dengan Excel tentunya kita sebagai pengguna dapat melakukan beberapa hal ya, diantaranya membuat tabel, grafik dan juga menggunakan formula ya untuk mengelola dan memproses data secara efisien tentunya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kita menggunakan aplikasi ini ya, kita tahu dulu nih ya, penting untuk tahu dulu sejarahnya bagaimana Microsoft Excel itu bisa begitu populer nih ya di kalangan masyarakat sampai saat ini. Ya, jadi sebenarnya peluncuran awal Microsoft Excel itu diawali pada tahun 1985 ya. Yang pertama kali diluncurkan untuk komputer Macintosh ya. Nah, versi ini dirancang sebagai alternatif sebenarnya untuk Lotus 1, 2, dan 3 ya. Yang sama juga merupakan program spreadsheet yang cukup dominan saat itu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya pada tahun 1987 ya dengan versi Excel 2.0-nya itu ekspansi ke Windows ya. Diperkenalkan pertama kali untuk Microsoft Windows di mana versi ini memperluas jangkauan Excel ke sistem operasi Windows dan mulai mendapatkan popularitasnya tuh kala itu ya Microsoft Excel itu. Nah, kemudian selanjutnya saya loncat ke tahun 2007 di mana di sini Microsoft Excel memperkenalkan antarmuka atau interface yang baru ya untuk pengguna yang mana untuk antarmuka yang paling dominan atau paling populer kala itu adalah adanya ribbon ya atau berbasis ribbon dan juga diperkenalkan format baru atau file baru dengan extension XLSX ya yang sebelumnya itu .xls ya. Jadi XLSX ini menggantikan format lama dari format sebelumnya. Selanjutnya seperti yang kita ketahui ya dari tahun 2010 sampai sekarang itu ya, saya beri nama Excel modern gitu ya. Excel modern. Jadi Excel modern itu sudah mulai nambah lagi tuh fitur-fiturnya ya seperti adanya Power Query, kemudian adanya Power Pivot, juga ada integrasi ya dengan cloud server seperti OneDrive dan Office 365. Oke, berikutnya kita langsung aja ke panduan atau tutorial ya, dasar basic Microsoft Excel untuk pemula. Nah, kita masuk ke antarmuka utama Excel ya. Nanti di sini saya akan sedikit praktikan bagaimana menggunakan aplikasinya untuk membantu teman-teman juga yang belajar ya, agar bisa memahami secara kerangkanya atau secara kulit luar dari Microsoft Excel. Nah, tapi selanjutnya di video-video berikutnya saya juga akan menjelaskan secara mendalam bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel untuk pekerjaan sehari-hari atau mengerjakan tugas-tugas di sekolah ya ataupun di perkuliahan seperti itu. Jadi antara muka utama Excel itu apa aja sih yang dapat saya sampaikan ya di sesi kali ini. Yang pertama itu ya di antara muka yang memang cukup populer di tahun 2007 sampai sekarang itu adalah adanya ribbon. Jadi ribbon ini adalah bagian utama sebenarnya yang ada di bagian atas layar yang menampilkan tab-tab berisi berbagai alat ya dan fitur seperti ada pemformatan, fungsi dan grafik. Ya nanti saya tunjukkan setelah satu slide ini selesai.
Kemudian adanya juga worksheet ya atau halaman kerja. Ya, jadi worksheet ini adalah di mana kita dapat memasukkan dan mengelola data ya. Dan setiap workbook itu memiliki beberapa worksheet. Nanti saya coba perlihatkan pada teman-teman. Dan berikutnya adalah cells. Jadi cell itu adalah kotak individual ya di dalam worksheet ya, tempat data ataupun rumus bisa dimasukkan di situ, dan setiap sel di dalam Excel itu memiliki alamat yang unik ya. Nanti saya coba jelaskan secara singkat ya di dalam praktiknya. Oke, sekarang kita coba praktikan ya bagaimana antara muka Excel itu bisa kita pahami dan kita coba kenali gitu seperti itu. Nah, baik, ini sih saya sudah coba jalankan Microsoft Excel-nya ya. Nah, jadi teman-teman tadi seperti di pembahasan materi presentasi ya, teman-teman bisa lihat di sini ada ribbon ya yang pertama kita bahas. Jadi ribbon itu yang mana sih? Ya, sini saya coba masuk ke Excel-nya lagi. Nah, jadi ribbon itu adalah antarmuka yang ada di bagian atas ini. Ini namanya ribbon teman-teman. Jadi ribbon itu terdiri dari beberapa menu ya yang dulu di versi Excel sebelumnya, terutama di versi Excel tahun 2000, 2003 itu masih menggunakan menu drop down list ya untuk menu-menunya. Namun di tahun 2007 itu diperkenalkan interface atau antarmuka baru yaitu berbasis ribbon. Nah, ribbon itu sendiri di masing-masing tab menunya itu menyimpan fungsi-fungsi ya seperti ini di tab home atau di ribbon home ini ada fungsi-fungsi pemformatan ya dimulai dari ada copy paste ya. Kemudian juga ada pemformatan huruf, misalkan dari jenis hurufnya, ukuran huruf. Kemudian juga ada untuk mengatur indentisasi atau paragraf dan lain-lain. Nah, ada juga di menu insert ya, fitur-fitur yang seperti pivot. Kemudian ada juga bisa insert gambar. Ya, itu juga ada yang paling utama itu di menu formula ya yang bisa kita pergunakan di Microsoft Excel untuk kalkulasi atau perhitungannya. Nanti di video lainnya saya akan coba jelaskan lebih mendalam mengenai fungsi-fungsi yang ada di dalam menu-menu ribbon ini. Oke. Nah, berikutnya adalah worksheet ya. Nah, kita coba ke materinya. Jadi berikutnya adalah worksheet ya atau halaman kerja tempat kita memasukkan dan juga mengelola data ya. Kita masuk lagi ke Microsoft Excel-nya. Nah, jadi apa itu worksheet? Worksheet itu adalah lembar kerja. Nah, ini adalah lembar kerja teman-teman yang berisi dari ribuan sel ya. Di sini ini adalah sel-sel, ya, kotak-kotak kecil ini adalah sel-sel dan ini dinamakan worksheet. Seperti itu. Dan untuk workbook itu adalah filenya ya. Jadi ini biasanya template-nya itu ketika kita memulai Microsoft Excel itu di template-nya secara penamaan itu book 1, book 2, book 3 dan seterusnya ya. Jadi untuk template workbook itu seperti itu. Kemudian untuk worksheet itu adalah lembar kerjanya. Dan satu workbook ya, satu tempat kita bekerja, satu file Excel itu bisa terdiri dari beberapa sheet ya, beberapa lembar kerja. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada tab sheet 1 ya, kalau kita klik tambah maka ini kita bisa menambah lembar kerja yang kita inginkan dan ini jumlahnya bisa kita tambah cukup banyak ya, beberapa worksheet seperti itu. Itu adalah worksheet. Oke, selanjutnya pembahasan berikutnya adalah sel. Nah, jadi tadi di dalam lembar kerja ya, saya sampaikan sebelumnya itu ada namanya sel. Jadi setiap worksheet itu memiliki beberapa sel. Nah, sel ini fungsinya adalah untuk memasukkan data ya, ataupun formula. Ya, contohnya misalkan kita ketik di sini huruf A misalkan, kemudian ada huruf B, ya ini adalah data. Dan kalau formula misalkan kita sorry ini ganti jadi 1, ini 2 ya. Saya tulis 1, 2 ini data angka ya, data 1 dan 2. Nah, kalau formula misalkan kita gunakan formula sum, ini dijumlahkan. Nah, itu namanya formula. Jadi sel ini bisa berisi data ya, data mati seperti ini ataupun berisi formula yang sifatnya itu saya katakan hidup gitu ya, seperti itu. Itu mengenai pemahaman ribbon tadi. Kemudian ada worksheet dan juga ada sel. Oke, berikutnya ke penjelasan selanjutnya. Kita lihat. Nah, berikutnya adalah memulai dengan Excel. Jadi di tahapan pertama ini ya kita harus tahu nih caranya bagaimana kita membuka aplikasi Excel ya. Caranya cukup mudah sih teman-teman ya. Jadi untuk membuka Excel itu kita bisa masuk ke menu start ya, terutama untuk yang menggunakan Windows version di atas Windows 10 ya atau Windows 11 dan ke atasnya. Itu bisa kita buka di menu start. Sebenarnya di versi-versi sebelum Windows sebelumnya juga tetap
bisa menggunakan tetap dari menu start, atau bisa juga dari desktop ya kalau memang teman-teman menyimpan shortcutnya di desktop ya. Atau kalau mau lebih capek lagi ya bisa kita masuk ke program file, dibuka ya, di dalamnya ada folder Microsoft Excel, lalu kita buka icon Microsoft Excel di situ. Cuman ya itu apa namanya tuh cara capek gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi cara tadi kita masuk ke menu start ini, kalau teman-teman buka di keyboard ya, itu ada, kebetulan saya punya on screen keyboard juga. Nah, ini ada tombol window seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuka menu start. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah pinned Excel-nya atau kita tandai, itu akan ada muncul di tampilan awal ya. Tapi kalau misalnya teman-teman uh, belum menandai atau memang tidak muncul ya, kita bisa ketikkan saja Excel di sini ya. Untuk versi-versi Windows yang terbaru itu sudah ada fungsi pencarian di start menunya, jadi gampang seperti itu. Dan ketika kita memulai ya, kita klik saja aplikasi Microsoft Excel-nya seperti itu. Cukup mudah kan? Nah, seperti ini. Nanti tampilan awal yang akan pertama muncul itu adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi ada template, ada tutorial dan lain-lain seperti itu. Kita lihat lanjut lagi ke materinya ya. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan ya teman-teman. Caranya gampang ya. Ini nanti teman-teman bisa download materinya di link deskripsi ya. Nanti akan muncul Excel tadi seperti yang saya sampaikan, kemudian kita klik, nah baru akan tampil layar yang seperti ini ya, seperti itu. Jadi gampang ya, cukup gampang. Oke, selanjutnya adalah membuat workbook baru di Excel ya. Jadi caranya juga cukup mudah dan gampang ya teman-teman ya. Jadi untuk membuka workbook baru itu ya, tadi kita bisa ke file ya, kemudian nanti akan muncul template-nya dari mulai blank, kemudian ada template-template yang memang sudah disediakan juga oleh Excel ya. Nanti saya coba perlihatkan. Kemudian kalau kita buka blank workbook, maka akan tampil halaman kosong seperti ini ya. Ini sudah saya sertakan juga bagaimana cara singkatnya. Jadi kalau saya praktikan, nah ini tadi seperti ini. Jadi ada blank workbook ya, nah, tapi saya jelaskan juga beberapa hal. Mungkin Microsoft Excel juga sudah menyediakan beberapa template ya, kalau kita memang membutuhkan sesuatu yang instan ya. Biasanya kita sebagai orang Indonesia tuh senang yang instan-instan ya. Jadi kalau yang instan-instan seperti contoh kita mau bikin kalender ya, ini sudah disediakan juga template kalender. Kemudian kalau kita mau bikin apa tuh, budgeting nih, nah budget-budget nih. Kalau kita juga mau bikin jadwal pelajaran nih, ada juga gitu kan ya. Kita membuat jadwal meeting juga ada. Jadi Excel sendiri sudah menyediakan fitur-fitur template-nya yang cukup bermanfaat ya bagi kita, terutama bagi pemula, untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke, nah, selanjutnya kita masuk ke menavigasi ya. Jadi penting kita pahami bagaimana kita melakukan navigasi, dan nanti juga di video tahap berikutnya saya akan jelaskan juga pengaturan dasar ya dari penggunaan Microsoft Excel itu sendiri ya. Namun di video kali ini ya, biar tidak terlalu panjang, saya akan sampai ke tahapan navigasi ya. Jadi bagaimana kita menavigasi worksheet di dalam Excel ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan mouse ya. Bagaimana caranya? Di sini saya sudah sampaikan di materi yang nanti bisa di-download teman-teman ya. Jadi bagaimana kita memilih sel gitu kan ya. Kemudian bagaimana kita melakukan scroll ya, atau menjelajahi worksheet ya, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Dan selanjutnya adalah melakukan memilih beberapa sel ya, bisa diklik ataupun diseret seperti itu ya. Nanti saya coba praktekkan ya. Kita lihat, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, ini kita sudah kembali lagi ke halaman Microsoft Excel-nya. Jadi yang pertama tadi kita dari sisi menavigasi worksheet itu bisa melakukan klik ya kalau menggunakan mouse ya. Kita klik seperti ini. Ya, ini fungsi dari navigasi. Klik. Kemudian selanjutnya scroll. Ya, scroll itu kita bisa menggeser. Ya, ini ada scroll di sini, ada scroll vertikal, kemudian ada scroll horizontal ya. Kalau kita punya data yang cukup banyak misalkan sampai ke sini ya, sampai gini. Nah, maka kita bisa geser seperti ini. Ini cara menavigasi di dalam Microsoft Excel. Nah, kalau misalnya datanya cukup panjang ke bawah misalkan, nah ini kita bisa tarik seperti ini. Begitu. Jadi ini fungsi navigasi. Oke, selanjutnya selain dengan mouse kita juga bisa melakukan navigasi
menggunakan keyboard. Ya, ya. Nah, menggunakan keyboard itu ada beberapa yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama menggunakan arrow key, ya nanti saya pergunakan on screen keyboard untuk memperlihatkannya. Kemudian kita bisa gunakan control arrow key, ya ini untuk apa nanti fungsinya kita coba lihat. Kemudian ada juga page up, page down, ya. Selanjutnya ada control N, ya kalau di dalam keyboard itu. Kemudian juga ada control home dan juga ada tab, ya. Jadi ada 6 aktivitas navigasi yang bisa dilakukan dengan keyboard. Oke, kita coba ya. Pertama kita pelajari arrow key. Ya, arrow key itu kalau teman-teman buka keyboardnya nih, ini agak berisik nih keyboardnya sebentar. Ini pasti ada suara nih. Nah, use click sound. Saya matiin dulu. Oke. Jadi kembali lagi ke laptop ya. Nah, ini buka lagi Excelnya. Jadi untuk navigasi itu bisa menggunakan arrow. Ya, ini ada arrow nih. Nah, ini arrow. Ya, arrow itu yang ada di keyboard biasanya sebelah kanan ya. Nah, ini untuk mengarahkan bisa pindah ke antar selnya. Kemudian selain menggunakan arrow, kita bisa juga gunakan control arrow key ya. Jadi kita pakai control ya. Kemudian kita klik arrow. Nah, ini bisa ujung ke ujung jadinya gitu ya. Untuk memindahkannya ujung ke ujung. Jadi agar cepat nih kita mau tahu ujungnya seperti itu ya. Kalau kita ke bawah atau seperti itu menggunakan navigasi menggunakan control key. Nah, selanjutnya kita navigasi menggunakan page down. Jadi page down, page up itu berdasarkan halaman ya. Kalau teman-teman itu lihat visualisasinya menggunakan mode page, nah seperti ini. Ya, ini mode page. Nah, ini teman-teman kalau gunakan page down, page up itu per page ya. Seperti ini. Gitu. Jadi satu page pindah gitu ya. Page 2, page 3 dan seterusnya. Itu fungsi page up, page down. Dan berikutnya Ctrl N ya. Ctrl N itu sebenarnya tidak jauh beda dengan Ctrl arrow ya secara fungsional. Namun ya perbedaannya Ctrl N itu untuk ke ujung ya. Itu aja sih. Ini misalkan kalau kita mau lihat ke ujung ya kita klik Ctrl kemudian kita N apa yang terjadi. Ya, kita akan ke ujung dari apa namanya tuh lembar kerja kita yang sudah menjadi konsumsi pekerjaan ya. Saya bicaranya konsumsi pekerjaannya. Ya, coba tafsirkan sendiri. Ya, kemudian ada lagi control home untuk kembali ke tempat kita awal bekerja. Nah, ini di sini gitu. Jadi ada beberapa navigasi di keyboard yang ya perlu kita tahu lah gitu ya untuk mempermudah pekerjaan kita terutama dalam pengelolaan data menggunakan Excel. Nah, selanjutnya ada juga tab ya. Nah, kalau tab ini lebih ke arah ini pindahin sel sih. Lebih ke arah pindahin sel ke kanan dan ke kiri. Nah, ini. Nah, kalau kita tab saja ya, dia akan pindah ke kanan ya. Tapi kalau kita menggunakan shift, maka dia akan pindah ke kiri. Gitu. Itu mengenai navigasi. Cukup simpel dan sederhana ya di video pengenalan dasar pengantar Microsoft Excel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan subscribe dan juga tombol loncengnya untuk notifikasi apabila saya sudah membuat update video terbaru yang mungkin dapat teman-teman ikuti dan juga pelajari bersama ya. Nanti untuk kedepannya ya apabila ada video-video tutorial yang lain dan memang membutuhkan file untuk dipelajari bersama, nanti saya akan bagikan di link deskripsinya ya. Seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.